Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Tri Utami dari kelas Biologi 2 akan melanjutkan presentasi yang berjudul Perbedaan saraf otonom, saraf simpatis, dan saraf parasimpatis. Saraf otonom merupakan saraf yang disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Secara anatomi, saraf simpatis dan saraf parasimpatis dibedakan berdasarkan lokasi. Lokasi saraf parasimpatis berasal dari otak dan medula spinalis bagian kraniosakral, sedangkan saraf simpatis berasal dari thoracolumbar medula spinalis. Selanjutnya, panjang neuron. Saraf simpatis memiliki neuron preganglion yang lebih pendek dan neuron postganglion yang lebih panjang. Sebaliknya, saraf parasimpatis memiliki neuron preganglion yang panjang dan neuron postganglion yang lebih pendek. Letak ganglion. Ganglion parasimpatis terletak pada organ visceral yang dipersarafi, sedangkan ganglion simpatis terletak berdekatan pada medula spinalis. Fungsi sistem saraf otonom yaitu dapat mempercepat jantung, menghambat kerja saluran pencernaan, melebarkan pupil mata. Sistem saraf otonom terdiri dari gabungan saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf simpatis. Saraf simpatis merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatis merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatis dan umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat dan merangsang sekresi glukosa dalam hati. Sistem saraf simpatis diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Sistem saraf simpatis disebut juga sistem saraf thoracolumbar. Saraf parasimpatis merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga sistem saraf kraniosakral dikarenakan saraf preganglion keluar dari daerah otak dan ke daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatis umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Yang tadi kan kebalikan dari saraf simpatis. Susunan saraf parasimpatis berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan-susunan saraf simpatis. Selanjutnya ada kelainan dan gangguan pada sistem saraf manusia, di antaranya ada stroke. Stroke merupakan kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan mendapatkan nutrisi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak mati dalam beberapa menit. Selanjutnya ada Alzheimer. Penyakit ini merupakan kelainan progresif yang menyebabkan sel-sel otak merosot atau mati. Penyakit ini merupakan penyebab umum dari demensia yang dapat mempengaruhi ingatan, pemikiran, dan perilaku penderitanya. Selanjutnya ada epilepsi yang merupakan kondisi ditandai dengan kejang-kejang yang berulang-ulang atau kambuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Selanjutnya ada meningitis yang merupakan penyakit infeksi yang mempengaruhi selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri. Selanjutnya ada penyakit ensefalitis yang merupakan penyakit infeksi ditandai dengan peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh banyak hal, tetapi umumnya adalah infeksi virus. Upaya untuk menjaga kesehatan sistem saraf pada manusia. Yang pertama ada olahraga teratur.
tidak hanya mampu menjaga kesehatan tubuh tetap fit dan bugar. Olahraga yang dilakukan secara teratur juga ternyata dapat membantu pencegahan berbagai gangguan saraf. Yang perlu kalian lakukan secara teratur bukanlah olahraga berat, melainkan olahraga ringan sekitar 10-15 menit setiap pagi dan sore hari. Yang kedua, yang bisa dilakukan dengan menghindari pekerjaan yang tidak berulang. Kita melakukan gerakan berulang secara perlahan dapat memicu terjadinya gangguan saraf, terlebih jika gerakan yang dilakukan yaitu gerakan berat atau membuat tubuh dalam posisi yang tidak nyaman. Jika kamu memiliki pekerjaan yang mengharuskan untuk duduk dalam waktu yang lama, misalnya cobalah untuk beristirahat dalam beberapa menit dan lakukan gerakan peregangan-peregangan secara sederhana. Selanjutnya, jaga berat badan agar tetap ideal. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan berat beban pada kaki dan dapat memicu penyakit kardiovaskuler karena orang yang memiliki berat badan berlebih akan memiliki resiko penyakit sistem saraf lebih tinggi. Yang keempat, pastikan asupan vitamin B tercukupi. Jadi, vitamin B merupakan salah satu jenis vitamin yang memiliki peranan penting, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit diabetes dan penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, kita dapat menghindari alkohol. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko gangguan saraf, dikarenakan alkohol dapat mengganggu penyerapan vitamin B yang baik untuk saraf, dengan cara mendistraksi konsentrasi tubuh dalam menyerap vitamin B. Selain itu, mengonsumsi alkohol juga akan membuat neuropati mengganas, apalagi jika orang tersebut memiliki riwayat diabetes, penyakit ginjal kronis, dan pola makan yang tidak sehat. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.